kuliah virologi ya? Iya. Boleh dijelasin nggak apa aja? Soalnya kan panas. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Virus adalah organisme terkecil ada di dunia ini. Walaupun kecil, tapi dia mampu menginfeksi makhluk hidup lainnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Infeksi virus dapat menyebabkan akibat yang fatal bagi makhluk hidup yang diinfeksinya. Oke, boleh tahu nggak contoh virusnya apa? Lalu pernah dengar hepatitis nggak? Enggak. Apa tuh? AI atau influenza atau yang biasa kita kenal dengan penyakit burung. Nah, penyakit ini itu menyerang burung, unggas, dan ayam. Nah, penyakit AI itu disebabkan oleh virus influenza tipe A. Ada juga nih yang menyerang unggas-unggas juga, namanya penyakit END atau endometriosis. Nah, kedua penyakit ini itu bersifat zoonosis atau artinya itu dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, gitu tuh. Oke. Terus bisa dijelasin lagi nggak apa aja kata dosen? Iya, selain pengangkatan, kita kemarin juga membahas tentang inokulasi. Kamu tahu inokulasi nggak? Enggak. Apa itu? Nah, inokulasi itu proses memindahkan atau memasukkan materi biologis nih, seperti mikroorganisme, sel, atau virus ke dalam lingkungan atau ke organisme yang sudah kita siapkan. Nah, kemarin itu kita membahas tentang inokulasi virus. Nah, inokulasinya itu dilakukan di telur berembrio. Caranya dengan cara menginjeksikan virus dengan jarum ke dalam chorioallantois dari telur berembrio tersebut. Nah, benar banget tuh. Juga kemarin dijelaskan tentang tujuan inokulasi telur ayam berembrio. Nah, tujuannya itu untuk memperkenalkan atau menginfeksi bahan biologis tersebut ke dalam tuan rumah yang medianya sesuai untuk tujuan tertentu. Nah, proses inokulasi itu melibatkan penambahan mikroorganisme ke dalam media yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk tumbuhan dan reproduksi. Nah, selain itu juga sih inokulasi digunakan untuk memperoleh mikroba murni dari media biakan mikroba itu sendiri. Wah, banyak juga ya tentang materi. Nah, boleh dijelasin lagi nggak cara ngelakuin inokulasi telur ayam berembrio itu gimana? Boleh? Yang pertama, cara kerja inokulasi intra-allantois. 1. Teropong telur berembrio umur 9-11 hari. Kedua, tandai posisi embrio dan kantung udara. Ketiga, bawa telur ke septic kabinet untuk pengerjaan inokulasi. Keempat, desinfeksi telur dengan alkohol 70%. 5. Buat lubang inokulasi dengan jarum. Keenam, inokulasikan sampel 0,1 sampai 0,2 ml ke dalam ruang allantois. 7. Tutup lubang dengan Putex. 8. Inkubasi telur pada suhu 30 derajat Celcius selama 4-7 hari. 9. Lakukan pengamatan tiap hari untuk mengetahui adanya kematian embrio. 10. Bila ada telur yang mati, masukkan telur ke dalam kulkas. 11. Embrio yang mati pada hari 1 dianggap non-spesifik dan tidak diperiksa. Selanjutnya, cara pemanenan cairan allantois. Yang pertama, kerabang telur diusap dengan alkohol 70%. Yang kedua, pecahkan kerabang telur pada daerah rongga udara. Yang ketiga, bersihkan pecahan kerabang telur tadi. Yang keempat, ambil cairan allantois dengan menggunakan spuit 3 ml. Kemudian yang kelima, pindahkan cairan allantois ke tabung reaksi. Nah, itu tadi cara melakukan inokulasi pada telur ayam berembrio. Oke, paham. Untuk inokulasi ini nggak harus pakai telur berembrio aja kan? Iya, sebenarnya inokulasi juga bisa dilakukan pada hewan seperti tikus, marmut, hamster, kelinci, dan primata. Tapi metode inokulasi pada telur berembrio itu lebih banyak digunakan karena dia memiliki kelebihan nih, seperti dia merupakan substrat yang ideal untuk pertumbuhan dan replikasi virus, kemudian hemat biaya, perawatannya juga lebih mudah, kemudian dia juga terbebas dari bakteri yang mengkontaminasi, serta dia lebih butuh tenaga kerja yang sedikit. Tapi di samping itu juga ada kekurangannya juga loh. Nah, seperti telur itu dapat tercemar oleh mikroplasma dan virus unggas laten yang dapat mengganggu pertumbuhan virus itu. Nah, selanjutnya embrio ayam itu hanya peka terhadap beberapa virus saja. Nah, jika sedikit saja terkena pencemaran pada bahan pemeriksaan akan mematikan virus-virus itu. Oke. Untuk ini aku tadi ada bikin kesimpulannya guys.
Berarti virus itu organisme yang bisa menginfeksi makhluk hidup. Nah, kita bisa memakai metode inokulasi, yaitu memindahkan mikroorganisme virus ke dalam organisme yang dipersiapkan. Nah, bisa dengan metode inokulasi telur intra-alantois, yaitu menginokulasi sampel virologi ke rongga alantois unggas hingga cairannya pun dipanen. Nah, untuk contoh virusnya itu ada virus AI atau avian influenza atau flu burung, kemudian ada Newcastle disease atau ND. Nah, kedua penyakit ini bersifat zoonosis atau bisa ditularkan ke hewan dan ke manusia, atau juga dari manusia ke hewan. Cepat kelar. Oke, makasih ya udah jelasin semuanya. Sama. Gunakan telur ayam berembrio itu bisanya yang umur 9 sampai 11 hari. Karena kalau yang masih umur 1 hari 2 hari kan terlalu kecil berarti ya. Jadi kalau yang misalnya umur 9 18 hari 19 hari udah menetes. Umur ayam umur telurnya berapa hari? Ya, ini telur yang tadi umur 9 sampai 11 hari. Terus ini tadi kan kepalanya habis scanning ya. Nah, di seberangnya ini yang rongga udara tadi kita lubangi pakai ini. Nah, terus kita suntikkan sampel yang tadi yang udah dicampur pakai antibiotik. 0,1 sampelnya 0,9 jadi 1 mili. Kita suntikkan posisinya begini 0,1 sampai 0,2. Terus kita tutup pakai kutek, bisa pipet, bisa injekas kan.